Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا liasatidatina wa asatidati asatidatina khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa khususan Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankallani wa khususan Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari Tebu Irang Jombang khususan Kiai Abdul Wahab Masbula Tambak Belas Kiai Haji Asad Samsul Arif Situ Bunda Kiai Haji Bisi Samsul Jumuh Kiai Haji Muhammad Dawam Anudajan Kiai Haji Mahfud Syafi bin Syafi Kiai Haji Sargun Kiai Haji Nuran bin Andur wa khususan Kiai Haji Samsul bin Haji Abdurrahman Nafa'ana fi ulumi darani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang barangkali lagi sakit. Mudah-mudahan barokah daripada pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin alladzi malallahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalal ala jalla wa ala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Eko Novianto beserta jajarannya, Bapak RW Sodikun, Bapak RT yang hadir, Bapak RT yang baru, ada yang Bapak RT yang baru? Wih, pantas. Kang Parihin masih? Oh, diganti beliau. Masya Allah.
Saya senang kalau RT kita itu dipimpin oleh orang yang soleh. Kang Parihin kemarin, sekarang Mas Win, ketua RW-nya juga Masya Allah, Insya Allah dari golongan orang soleh Insya Allah. Karena ia tukang ngaji, tukang hadir di majelis-majelis dan selalu aktif ngurusin masyarakat. Ini luar biasa. Kan tanda-tanda orang soleh itu kayak begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang sudah tanggal 29 Dzulhijjah. Ya, besok sore kita memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam yang dikenal dengan tahun Hijriyah. Kalau yang tahun yang mengikuti Romawi, tahun Qamariyah. Kita tahun Hijriyah ini sejarahnya diambil dari kebijakannya Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab, pada tahun 638 Masehi atau resminya itu tahun 17 Hijrah. Jadi setelah terhitung Nabi hijrah. Ceritanya Imam Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah ngirim surat ke Khalifah Umar, cikal bakalnya nih, cikal bakal adanya tahun ya. Isinya tentang protes. Jadi gubernur itu lagi zaman khalifah, protesnya langsung ke presidennya. Kalau sekarang gubernur nggak ada, yang jarang protes ke presiden. Kalau ada kebijakan yang tidak memihak atau tidak dapat dijalankan oleh rakyatnya, para gubernur itu bisa langsung protes, melayangkan surat gitu ya. Dan ini diberikan kebebasan oleh Sayyidina Umar sebagai bentuk demokratis. Nah, surat-surat dari Madinah cuma ditulis bulannya doang. Ya, bulannya tanggal berapa, tahun kapan gitu kan. Ya. Nah, itulah kondisi saat itu. Repot pokoknya, ini tanggal berapa, tahun kapan gitu ngirim suratnya. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat senior untuk musyawarah. Ada yang usul pakai tahun kelahiran Nabi, saat Nabi dilahirkan tuh pada tahun gajah. Ada juga yang usul tahun kewafatan beliau. Tapi Sayyidina Ali mengusulkan pakai tahun hijrah. Jadi yang mengusulkan itu Sayyidina Ali, yang menetapkan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar sebagai presidennya ya. Maka hijrah itulah yang mengisahkan antara hijrah itu kan pindah ya, yang bisa memisahkan antara baik yang benar ya, kebenaran dengan kebatilan, antara Mekah dan Madinah. Nah, usul ini disetujui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bulan yang dipilih buat awal tahun bukan bulan Rabiul Awal. Ya pas Nabi masuk kota Madinah, tapi dipilihlah bulan Muharram. Nabi Muhammad kan hijrah kan pada bulan Maulid. Ya. Karena itu bulan pertama kalender Arab itu waktunya dekat dengan keputusan hijrah dan juga jamaah haji pulang. Jadi rapih buat administrasi.
Nah, jadi pada tahun 1 Hijrah dimulai dari 1 Muharram, padahal Nabi baru hijrah di pertengahan bulan Rabiul Awal. Artinya 2 bulan pertama tahun 1 Hijrah itu Nabi masih di Mekah. Nabi masih di Mekah. 2 bulan pertama tahun 1 Hijrah Nabi masih di Mekah. Singkatnya, hijrah kejadiannya pada 622 Masehi, tapi kalender hijrah baru diresmikan saat Sayyidina Umar Ibn Khattab menetapkan setelah 16 tahun Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya. Maka yang menjadi esensi hijrah itu adalah perubahan dari yang jelek ke buruk, dari yang jelek ke baik, dari yang baik ke yang lebih baik, dari yang malas jadi rajin. Itu esensi. Karena hijrah itu sendiri diawali saat Nabi Muhammad mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Ya, terutama itu intimidasi dari paman-pamannya itu, Abu Jahal, Abu Lahab ya. Bahkan sampai-sampai mereka membuat rekayasa politik bagaimana caranya Nabi Muhammad itu bisa diadili baik hidup ataupun mati. Maka saat itulah ada yang mengusulkan untuk mengadakan sayembara, siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup-hidup maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar buat sayembara itu. Nah, Nabi Muhammad saat itu udah mencium gelagat kaum kafir Quraisy sehingga akhirnya Nabi Muhammad nge-WA Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nge-WA-nya pakai hati. Mas Abu Bakar, ayo kita berangkat, kita nanti akan ke Madinah. Karena ini tekanan orang kafir Quraisy sudah cukup luar biasa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menemani Nabi Muhammad hijrah. Nah, saat Nabi Muhammad mau keluar, itu dikepung oleh kafir Quraisy. Kepung rumahnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad memberikan dawuh kepada Sayyidina Ali. Mas Ali, jenengan tidur di tempat saya. Pakai spray yang biasa saya pakai. Nah, saat itu Nabi Muhammad, saat Sayyidina Ali tidur berbaring, maka terlihatlah oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah mendatangi rumahnya Nabi Muhammad, bahkan mengelilingi. Ngelihat Nabi Muhammad, wah, masih tidur. Melek lagi, masih tidur. Ngelongok lagi, masih tidur. Padahal Nabi udah keluar. Sudah keluar. Maka saat itulah Nabi Muhammad saat keluar rumah, Nabi Muhammad dibisik oleh malaikat Jibril. Ya. Ini diterangkan dalam surah Yasin tuh. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka itu saddan, tembok lah ya, ketutupan. Matanya melotot, persis kayak bapak matanya melotot. Ya, cuman melotot jangan kelamaan, pas saya ngeri. Melotot nggak kedip-kedip, waduh. Jangan-jangan udah nggak ada anunya. Ya. Nah, saat itu di dalam tafsir Yasin itu Nabi Muhammad keluar rumah baca ayat itu tuh.
Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Meniup sekeliling rumah, gitu kan? Itu langsung dalam riwayat orang-orang yang di sekeliling rumahnya Nabi itu ada yang mengatakan tertidur lelap, ada yang mengatakan dia nggak ngelihat Nabi, matanya ngelihat, matanya melotot, melek, tapi nggak ngelihat Nabi keluar. Tuh. Karena apa? Saddan, Allah buat dinding. Wa ja'alla min baini aidihim. Allah jadikan di hadapan mereka itu saddan, dinding. Ya. Sehingga nggak ngelihat. Ya kalau kita boleh membahasakan dinding goib, ya. Dinding goib. Nggak ngelihat, Pak. Ternyata ini ayat ini sama PRT baru diamalin nih saat dia mau berangkat kerja. Bensinnya habis, akhirnya dia naik Gojek. Pas dilihat saldo Gojeknya nihil. Waduh, saya harus masuk kerja nih. Akhirnya bayar cash. Selama perjalanan Pak RT baru ini baca itu tuh, wah saya dengar nih Ustadz Lutfi kemarin nyeritain tentang waja'alna. Nah pokoknya pas turun dari Gojek itu langsung Pak RT baru langsung meniupkan ke muka tukang Gojeknya. Karena selama perjalanan apa? Waja'alna min baini aydihim sadda. Pas sudah selesai ditagih sama tukang Gojek. Tukang Gojek kaget. Waduh, ngapain ente niup-niup saya? Lah, kaget itu. Pak RT baru, waduh, kok ini dia masih ngelihat saya? Nah, jadi ada sedikit kisah, Pak. Ini ayat ini sama anak-anak pondok, Pak, suka dibuat apa jimat, Pak. Dulu kan saya menurut di Aping, Pak. Itu anak-anak pondok yang dari Cakung, yang dari kalau naik pulang naik 3 perapat itu. Kan kalau dia nggak punya duit, suka mingser-mingser itu biar nggak dipinta makan naik. Nah ternyata ada teman-teman itu baca yang itu. Waja'alna min baini aydihim sadda. Bener nggak dipinta, Pak? Masya Allah, yakin. Iya kan? Akhirnya teman yang lain dia cerita kan. Wih, saya kemarin baca ini bener, tokcer katanya. Akhirnya teman-teman tuh ada lagi yang mau apa itu? Ya gua coba katanya. Coba. Bener tuh. Waja'alna mim, pas mau ditagih tuh. Pas keneknya sudah berada di hadapannya, ditiup. Kaget keneknya. Ngapain lo niup-niup gua, katanya begitu. Lo kaget tuh bocah. Lah, kemarin teman saya nggak kelihatan, saya kok kelihatan. Bagaimana kagak kelihatan ya nggak? Mulut lo bau jigong. Masya Allah. Nah, saat itu Nabi Muhammad keluar, ya, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian langsung beliau menuju Gua Tsur. Dari Mekah ya berapa kilo itu ya? Gua Tsur. Naik ke Gua Tsur. Nah di situ setelah beberapa lama kemudian kelompok kaum kafir Quraisy itu mendusin. Ente lama banget sih tidur. Lihat, itu Muhammad masih ada nggak di rumah? Masih, nu kelihatan tuh. Sayyidina Ali padahal yang tidur ya. Sayyidina Ali yang tidur. Akhirnya perasaan tidurnya lama banget sih. Setahu saya Nabi Muhammad itu tidurnya nggak pernah lama dia mah. Tengah malam dia udah bangun sampai pagi nggak tidur lagi. Akhirnya penasaran itu kaum kafir Quraisy masuk ke rumahnya. Pas, bangun kamu. Pas berbalik badan, nggak taunya apa, Sayyidina Ali. Lah, kok ente mana mertua kamu? Lah nggak tahu, pergi kali. Nah, akhirnya itu kafir Quraisy udah kesel melihat telapak kaki Nabi Muhammad yang ternyata mengarah ke arah Gua Tsur. Nah, di Gua Tsur Nabi Muhammad 3 hari di sana. Bayangin tuh. Mikir Pak kita, ya Allah, makan apa itu Nabi Muhammad ya? Masya Allah.
Kalau kita maduh nggak bakalan kuat lah. Akhirnya itu si kafir Quraisy itu mengendus Nabi Muhammad ke arah Gua Sur, bener naik ke Gua Sur. Sampai di Gua Sur itu orang-orang kafir Quraisy itu berdebat dengan teman yang lain. Kata teman yang satu, Mas, yang bener aja Muhammad kesini, di sini nggak ada apa-apa. Lah ini orang bekas tapak kesini kok, pasti ada lah. Ah, nggak mungkin lah. Coba ngumpet di mana coba? Cari. Dia menemukan mulut gua. Tapi mulut gua itu di atasnya ada sarang burung yang sedang bertelur dan sarang laba-laba. Burung dara maksudnya. Kata orang kafir Quraisy, ini Muhammad kayaknya ada di sini. Tapi kok apa iya mulut guanya itu ditutup rapat dengan laba-laba. Ya. Terus lagi burung di atas mulut gua itu ada burung dara. Makanya burung dara tuh sampai sekarang tuh nggak boleh dimakan sama orang Arab. Karena apa? Memuliakan. Gara-gara apa? Burung dara itu setia dengan Nabi Muhammad. Itu di filosofi mereka tuh. Makanya burung dara itu di sana nggak ada yang berani makan. Ya. Kalau kita mau ya ada yang digoreng, ada yang dibakar, ada yang dirica-rica. Ya. Iya. Nah sehingga akhirnya terjadilah debat kusir. Alhasil mereka nggak jadi nangkap Nabi Muhammad. Padahal saat itu si kafir Quraisy itu udah mau membuka apa itu? Sarang laba-laba. Nah di saat itu pula bertepatan Nabi Muhammad itu tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kakinya kan nyelonjor. Tiba-tiba datang kalajengking. Bu, ibu tahu nggak kalajengking? Apa kalajengking? Bukan kolong ngejengking, bukan. Kolong ngejengking. Kalajengking sama kolong ngejengking beda Pak ya? Ya beda. Apa bedanya? Kalajengking sama kolong ngejengking. Akhirnya itu ya Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan rasa sakit yang luar biasa, diantok Pak, disengat kalajengking, celetit ya. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu teriak kesakitan, pasti ketahuan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung menutup, menahan sakit itu sampai meneteskan air mata. Nah air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq jatuh ke wajahnya yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung, "Lah, antum kenapa? Kok nangis?" "Enggak, saya enggak nangis." "Ya kamu kenapa kok bisa nangis?" Enggak nangis." "Lah itu anu Rasul, anu apa?" "Kaki saya disengat kalajengking," katanya. Ya Allah, mana? Ini Rasul, ditunjukkan, bener tuh. Kakinya langsung diludahin sama Nabi. Puih, sembuh langsung. Tuh. Keramat banget ludahnya Nabi Muhammad. Langsung bisa menyembuhkan. Ya. Kira-kira kalau udah kita gimana Pak? Muset. Masya Allah ya. Nah itu Pak, perjuangan Nabi Muhammad. Makanya momentum hijrah ini kita pertama melihat sejarah. Yang kedua hikmah. Hikmahnya adalah kita memiliki perubahan sikap yang tadinya nggak baik menjadi baik. Baik, itu sekelimit saja ya. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nashai'ul Ibad bab 5. Bab 5 makalah yang ke-9 ya. Karena udah saya tandain ini ya. Ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa besok malam ya pada datang. Yang ada waktu malam tahun baruan. Jangan tahun baruan Masehi aja meriah. Bakar-bakar. Lagi tahun baru Islam sepi ya Allah. Di sini habis maghrib baca apa kayak ratib apa ya. Iya habis maghrib, habis sisanya langsung berangkat ke Baitur Rahman.
Ya, Dit, maka Mas Adit. Ya, wah, siap beliau mah. Luar biasa. Semangatnya Mas Adit itu luar biasa. Pesen nih, Bapak-bapak, pokoknya kalau belum mati jangan dikubur dulu ya. Saya pesen tuh. Qala al-musannifu, Bu, kita mulai ngaji, Bu. Tadi mah hanya sekedar ini aja lah ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Wal maqalatut tasi'atu an Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya waqtan ba'da waqtin wa idza betuliya bibaliyatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillah wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Dah, Pak. Ini, Pak. Ini amalan yang tokcer, amalan yang luar biasa. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9 an Abdillah dari Abdullah ibn Amri al-As bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoinya. An Abdillahi wa an Amr, maksudnya riwayat ini dari riwayat Abdullah dan riwayat Amr bin As. Khamsun, ada 5 kumpulan. Man kunna, man orang, kunna dari 5 kumpulan itu ijtama'anna dari 5 kumpulan itu fihi, pada atau di dalam orang yang memiliki 5 kumpulan itu, sa'ida fid dunya, akan bahagia di dunia, wal akhirah, dan juga bahagia di akhirat. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan ada 5 kumpulan. 5 apa, Pak? Kumpulan. 5 perkara lah, atau 5 perbuatan. 5 perbuatan. 5 perkara yang mana barang siapa yang ada memiliki 5 perbuatan ini, 5 perkara ini, maksudnya 5 perkara yang terhimpun, yang terkumpul, fihi, pada seseorang, sa'ida, maka akan apa itu? Akan bahagia fid dunya wal akhirah, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada 5 perkara yang mana 5 perkara ini dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan mendapatkan 5 kebahagiaan. Akan mendapatkan kebahagiaan, bukan 5 kebahagiaan, akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun akhirat. Nih 5 perbuatan ini
atau 5 perkara ini kalau kita selalu mendawamkan, melazimkan, bahkan ini nggak pernah lepas dari lisan kita, maka kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Nah, 5 perkara ini sangat teramat gampang dan mudah. Dan boleh jadi Bapak Ibu, anak-anak kita juga boleh jadi sering mengamalkannya. Yang pertama, kata Nabi, awaluha, yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mematurkan atau berzikir dengan menyebut atau dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Artinya setiap waktu kita selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baca, sering banget kita baca waktan ba'da waktin, dari waktu ke waktu. Maka apa yang terjadi? Allah akan memberikan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan saya, kalimat ini gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Gampang dan mudah. Cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahagia kita, Pak. Ya, bahagia. Terus ini kalau surban mahal nih jatuh melulu. Maklum surban mahal begini, Masya Allah, susah, nggak ada di Indonesia ini. 40 juta kalau nggak salah, Kang, ya. 1 M. Dah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aksiru zikrallahi, perbanyaklah zikir kepada Allah azza wa jalla, ala kulli halin, atas setiap keadaan. Kenapa kok kita dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah? Fa innahu laisa amalun habba ilaihi ilallahi ta'ala wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Kenapa? Fa innalahu, karena sesungguhnya zikir kepada Allah, laisa amalun ahabbu ilallah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala anja li abdin min kulli sayyi'atin, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dari seorang hamba, bagi seorang hamba dari segala keburukannya, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirah, min zikrillah, dibanding zikir kepada Allah. Ada amal yang paling dicintai, dan ada amal yang bakalan bisa menyelamatkan kita dari keburukan dunia. Ya, karena tidak ada bandingan apapun dengan apa yang ada di isi dunia ini. Di saat kita aksiru zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Tuh. Zikir kepada Allah itu mau panjang mau pendek tetap zikir. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa mengingat Allah, zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati sanubari.
Kalau bapak ibu lagi rungsep, lagi ruwet, udah zikir aja. Ya. Rawahu Ibnu Sorsori. Hadis yang telah meriwayatkan Ibnu Sorsori. Wa iza betulia, dan apabila ditimpa bibaliyatin, yang kedua ya sekarang ya. Tadi yang pertama membaca la ilaha illallah akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang bahkan bahagia dunia dan akhirat apa adalah yang kedua, wa izabtulia, apabila diuji bibaliyatin dengan sebuah atau dengan suatu musibah, qala, maka ia mengatakan atau ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapatkan musibah, musibah apa saja, musibah orang meninggal, inna lillahi, musibah orang sakit, inna lillahi, musibah kena longsor, inna lillahi, musibah kena gempa, inna lillahi, musibah musim kemarau nggak turun-turun hujan, inna lillahi. Ya, bapak perutnya kencot, innalillahi. 3 hari nggak makan, misalnya ya, innalillahi wa inna. Mode-mode begitu, bapak-bapak. Kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Jadi ujian apa saja, ujian yang bisa mengangkat derajat kita adalah saat kita kuat dalam menghadapi ujian. Ya, kuat tetap bertawakal kepada Allah, kuat tetap berpegang teguh kepada Allah, kuat tetap konsisten menjaga kemuliaan di hadapan Allah. Kalau menjaga kemuliaan di hadapan manusia mah sama aja bohong, nggak ada nilainya. Ya Pak ya. Kalau kita menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah, Masya Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan. Rawahu Ibnu wa idza, kemudian apa lagi? Nah, orang yang kena diuji dengan ujian maka membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan ditambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu Pak. Ruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tuksirul kalam. La tuksirul kalam, aja kakean cangkem. Tuh, kalau kata kita mah ya, aja kakean cangkem. Maksudnya apa? Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Ya, ada orang Pak, kalau ada acaranya itu apapun acaranya, dia kalau udah megang, nemu mic, maunya bawanya megang aja. Wah, ada mic nih, gue dipegang sama dia langsung. Habis dipegang langsung dia ngecaprak. Apa aja dicaprakin, ya. Apa aja, saking apa dia kalau udah megang mic itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini riwayat yang lain yang mengatakan bahwa janganlah kamu itu banyak ngomong bi ghairi dzikrillahi, dengan selain zikir kepada Allah. Kalau kita zikir kepada Allah, kita ini akan apa? Akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa kita dilarang untuk banyak ngomong? Itu ada manusia yang hidupnya sehari-hari di depan HP. Ngapain? Live. Ya, habis subuh live. Mau subuh live. Kadang-kadang bingung saya, ini orang sholatnya kapan ya gitu. Orang 24 jam live. Ini luar biasa. Nah, orang-orang yang model kayak begitu, karena banyakan live berarti keakehan
Cangkem, banyak omong. Lah setiap hari live-nya. Ayo ibu-ibu, para jamaah sekalian ya, jangan lupa lihat di keranjang kuning di bawah kiri ya Bu ya. Nah, tolong dicekot sekarang juga ya. Ini barangnya bagus loh Bu, tuh. Ya. Mbak Sri, Mbak Sri lagi baik. Belum apa-apa, paket apa panci ya. Belum ada 1 jam datang lagi paket skincare. Yang udah gitu COD lagi. Lah bininya nggak ada di rumah, lakinya di rumah, udah jungkir balik lakinya. Dasar bini sial dangkalan. Giliran ada COD datang, lakinya ada di rumah, udah ketumpuan dah ya. Masya Allah ya. Nah orang kalau kebanyakan live berarti dia kebanyakan ngomong Pak. Nabi tidak suka orang yang suka banyak ngomong. Karena apa? Fa inna kasratal kalami, karena sesungguhnya banyak ngomong, ake cangkem, bi ghairi zikrillah, tanpa berzikir kepada Allah, qaswatul qalbi, bakalan keras hati. Makanya teknik gini, la tuksirul kalama, janganlah kamu banyak ngomong bi ghairi zikrillahi, selain zikir kepada Allah. Kita boleh banyak ngomong tapi dalam rangka zikir. Makanya zikir itu, zikir sholawat ada yang 1000 kali, ada yang 300 kali. Zikir sholawat nariyah 3333 kali. Tuh Masya Allah ya. Itu kan namanya keakian cangkem, tapi apa? Memiliki nilai zikir. Kita kalau banyak ngomong tapi isinya zikir, nggak ada masalah. Pak Winarto, ya. Pak Winarto apa Fabiono sini? Benar, saya nggak lupa berarti. Yang gondong Pak RT Winahyo. Saya cocok banget, saya cocok bener asli ya. Cocok ya. Ya. Tampang, wah, tampang udah kayak ya kan, kayak artis India. Ya. Ya dah. Kenapa demikian? Karena fa inna kasratal kalami, karena sesungguhnya orang yang banyak ngomong itu bi ghairi dzikr, tanpa zikir kepada Allah, akan apa? Qaswatul qalbi, keras hati. Kalau orang udah keras hati, udah tambeng Pak, dikasih tahu nggak bakal pernah ngerti. Apalagi hatinya keras bagaikan batu. Hatimu keras bagai batu. Waduh, udah susah udah dibilangin. Dibilangin suruh ke sono, dia ke sini, disuruh ke sini, dia ke sono ya. Wa inna ab'adan nas, dan orang yang banyak omong itu sesungguhnya ab'adan nas minallahi. Wa inna ab'adan nas, dan sesungguhnya ab'adan nasi, orang yang dijauhi manusia yang paling dijauhi ya, manusia yang paling dijauhi minallahi oleh Allah, apa? Al-qalbul qasi, orang yang punya hatinya keras. Artinya apa? Kalau orang yang hatinya keras, dia bakalan dijauhi sama Allah. Kenapa kok dijauhi sama Allah? Karena dibilangin nggak pernah ngerti. Dikasih tahu nggak pernah dikasih petunjuk nggak mau tahu, hatinya keras. Bagaimana Allah pengen dekat? Ya, orang yang keras hati itu Allah akan jauhi sejauh-jauhnya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Rawahu at-Tirmizi. Wa idza u'tiya, yang ketiga. Wa idza u'tiya, dan apabila dikasih nikmatan, suatu nikmat, qala, ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lin nikmati, sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu yang ketiga. Kalau bapak ibu dikasih nikmat apa saja. Nikmat berarti kalau nikmat itu sesuatu kebaikan, bukan
sesuatu kejelekan, namanya nikmat, ya. Hatta bapak ibu dikasih sakit, bapak ibu malah ngucapin alhamdulillah saya dikasih sakit. Coba kalau seandainya ibu nggak dikasih sakit, tiap hari kelayaban baik ke Tanah Abang, tiap hari kelayaban baik ke Tamcit, ya Bu ya. Tamcit mana Bu Tamcit Bu? Bukan Tambun Siti, Tamrin Siti. Iya, kalau orang sini mungkin Tamcitnya Tambun Siti ya. Jangan pura-pura nggak tahu Bu Tamcit, memang saya nggak tahu ya. Naik kereta lah, dekat banget itu. Berangkatnya sepi, pulang bawa gembolan. Nah, kemudian An Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samrah bin Jundub qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manain ahabbul kalami ilallahi ta'ala, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, arbaun, aya papat. Aya papat ada empat. Ada 4 ucapan kalimat yang paling dicintai Allah. Nukahiji subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 1. Yang kedua walhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah. Yang keempat wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Allah Allahu akbar. Itu baca kalimat ucapan yang paling Allah cintai, itu 4 tuh Bu ya. Ibu, biar lisan ibu itu menjadi wasilah ibu paling dicintai sama Allah, baca tuh. Lagi ngapain aja, lagi motekin cabe, lagi nyiangin bawang, lagi motekin kangkung, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anaknya minta jajan, mak jajan, noh duitnya di meja. Subhanallah walhamdulillah, ma ada kejebur got, wala ya. Jangan subhanallah anaknya kejebur got ya, masa subhan. Dah. Lalu kemudian apa faidahnya? La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Niscaya la yadurruka, tidak akan mencelakakan kamu, bi ayyihinna bada'ta, di mana saja kamu akan memulai amaliyah. Ya, panjenengan mau berangkat kerja, apakah panjenengan ada di tempat kerja, ibu ada di rumah, ibu sedang memasak, ibu sedang belanja ke pasar. Kalau itu diawali dengan mengucapkan itu, tidak akan pernah ada yang bisa mencelakakannya. Tuh, Masya Allah. Jadi itu buat jimat ya Bapak Ibu ya. Ini kalimat ini buat jimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibalurin ke badan ibu. Ya, Dit, dibalurin tuh, baca itu. Udah dibalurin langsung tuh, ambil golok. Blekok aja langsung. Tiba-tiba langsung udah di rumah sakit. Ya, karena apa? Tangan dibacok ya, Pak, buntung. Na'udzubillah, jangan sampai. Jimat maksudnya di situ adalah Allah akan selalu melindungi kita. Ya. Sekalipun kita na'udzubillah mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita akan mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak secara zahir, tapi kita sering membaca kalimat ini,
tetap akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa kekhawatiran. Karena apa? Udah match lisan kita dengan zikir kepada Allah. Kalau orang punya lisan match dengan zikir, waduh, masya Allah, ajib udah, ya, bakalan selamat hidupnya, bakalan dicintai sama Allah, insya Allah. Akhrajahu Muslimun wan Nasaiyu wa rawahu wa ruwiya annahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, qulu, bacalah oleh kalian semua, la ilaha illallah wallahu akbar. Satu tuh ya, bacalah oleh kalian semua la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qulu, dan bacalah oleh kalian semua subhanallah walhamdulillah. Dua tuh. Wa qulu, dan baca oleh kalian semua tabarakallah. Tabarakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Fa innahunna khamsun, maka sesungguhnya bacaan-bacaan tadi yang disebutkan, yaitu ada 5 itu, khamsun, akan mendapatkan 5 perkara, la ya'diluhunna syai'un, yang tidak akan bisa ditandingi oleh apapun. Ini kan 5 perkara nih, 5 kalimat. Fa innahunna, sesungguhnya 5 perkara itu, 5 bacaan itu, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. Itu adalah tidak ada yang bisa nandingin oleh apapun. Rawahu Ibnu Sarsari. Wa idza ibtada'a, yang keempat, wa idza ibtada'a, dan apabila memulai, fi syai'in, di dalam suatu perkara atau dalam sesuatu, qala, ia membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, bersabda Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perkara, pekerjaan, zibalin, yang memiliki setiap awal perbuatan lah ya, la yubda'u, yang tidak diawali, fihi, pada perbuatan itu, bihamdillahi, dengan la alhamdulillah, fahu aqta, maka akan terputus. Jadi apabila kita habis melakukan pekerjaan tidak ngucapin alhamdulillah, maka pekerjaannya terputus, nggak ada barokahnya, nggak ada ketersambungannya dengan kebaikan. Akhrajahu Ibnu Hibban. Wa idza afrata an minhu dzanban, ai aksara dzanban, dan apabila banyak dosa, sadiron, yang keluar minhu, daripada perkara tersebut. Jadi adalah apabila seseorang itu aksara dzanban, banyak dosa, sadiron, yang keluar daripada dirinya, qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan yang kelima, apabila seseorang berlumuran dosa, atau apabila dia tertimpa perbuatan dosa, maka dia membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dia akan membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, 5 perkara inilah yang akan menjadikan, atau 5 perbuatan inilah yang akan menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Kata Nabi, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Hai kalian semua, mau enggak aku kasih tahu obat kalian dan penyakit kalian. Inna da'akum, sesungguhnya
Inna da'akum, sesungguhnya penyakit kalian itu az-dzunubu, dosa. Wa dawa'akum, dan obat kalian itu adalah al-istighfar, istighfar. Tuh, obatnya dosa adalah istighfar. Makanya kita itu sering baca istighfar. Wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau ngendiko, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Rasul, man lazima, man sopo wong lazima, melazimkan al istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah jadikan baginya min kulli dhaikin, dari setiap kesempitan, makhroja, jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, dan dari kesulitan, faraja, kemudahan, wa razaqahu min la yahtasibu, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terkira. Nih Pak, siapa orang yang suka melazimkan baca istighfar, maka Allah akan jadikan kesulitannya itu, kesempitannya itu apa? Allah berikan jalan keluar. Kegundah gulaannya itu Allah jadikan kemudahan. Allah berikan jalan keluarnya. Maka kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tuh baca itu Pak, sebanyak-banyaknya Pak, sebanyak-banyaknya Bu. Kalau itu kepanjangan, udah astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tuh kalau itu kepanjangan ya. Rawahu. Nah, kalau orang yang perbanyak baca istighfar, maka apa keutamaannya? Jalan yang sempit ada jalan keluarnya. Urusan yang sempit ada jalan keluarnya. Kemudian setiap kegundah gulanaannya akan Allah berikan kemudahan. Dan Allah berikan rizki yang tidak terkira. Udah Isya? Udah. Orang bunyi anunya ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.